Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, kabar baik, semoga selalu bersama Anda dan orang terdekat di hati Anda. Bahagia rasanya Carla Ratna dapat menjumpai Anda kembali melalui program Bincang Psikologi persembahan dari TV 10. Seperti biasa, Bincang Psikologi menghadirkan psikolog yang tentu saja akan memberikan solusi atas permasalahan ataupun tentang tema-tema yang kita bahas. 30 menit ke depan kurang lebihnya bersama psikolog kita Pak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Dengan suasana yang berbeda Pak Setio lebih fresh ini ya. Dan hari ini kita kembali lagi menjumpai Anda di Ataya Hotel ya Pak ya. Ataya Hotel yang konsepnya ini adalah Floral and Garden Hotel. Jadi suasananya enak, apalagi nih konsepnya ini nggak jauh beda dengan Padepokan Patrap ya Pak ya. Ada gebyoknya. Ada gebyoknya ya. Pokoknya buat Anda yang mungkin kangen suasana Solo banget, bisa deh ke Ataya Hotel ini. Soalnya di sini tuh menawarkan konsep yang natural gitu ya. Selain itu juga harganya affordable. Pokoknya worth it banget kalau Anda menginap di sini. Aksesnya juga mudah dari bandara, terutama yang dari luar Solo nih deket banget. Mau ke Solo juga deket. Letaknya di Jalan Tentara Pelajar Ngesrep Ngemplak Boyolali. Namanya Ataya Hotel. Lagi ada promo ini Pak. Misalkan nih yang di Solo mau mengadakan resepsi atau ada wedding atau apa, ini Ataya lagi ada promo. Ada namanya paket Nirmala Wedding Package. Ini untuk 100 packs hanya 19 juta. Itu sudah include sound system, table, kursi, kemudian panggung, menunya buffet, dekorasinya juga sudah termasuk foto dan video sinematik. Selain itu kalau yang 200 packs itu juga masih promo, namanya Astana Wedding Package, itu hanya 30 juta saja. Bayangin, di hotel itu sudah nggak repot lagi, sound systemnya sudah, venue-nya bagus, dekorasi sudah, meja, kursi, kemudian makanannya juga buffet menunya, foto dan video sinematik juga. Tuh, pokoknya lebih hemat deh kayaknya kalau pakai paket-paket yang ini. Bisa dipilih Nirmala Wedding Package atau Astana Wedding Package dari Ataya Hotel. Bisa dicoba nih Pak Setio nih, kalau mau ada rapat juga bisa ke sini ya. Bisa mulai 35K loh Pak. Nih bisa nih ngumpulin teman-temannya. Jangan hanya di Padepokan Patrap ya. Nanti meetingnya bisa di Ataya Hotel juga. Oke. Baik Pak Setio, hari ini kita masih mengundang nih untuk sahabat TV 10 yang mau curhat, silahkan nomor WhatsApp-nya tertera di layar. Kalau yang mungkin permasalahannya sama bisa menyimak, siapa tahu nanti ketemu solusi. Terutama nih cewek ya bukan hanya cewek sih, ini berkaitan juga dengan cowok, tapi kebanyakan cewek nih Pak. Terkait dengan mood. Dulu kita sudah pernah bicara tentang bad mood, berarti itu kan moodnya yang buruk. Nah, sekarang yang mau kita bicarakan adalah moodnya yang fluktuatif. Waduh, moodnya fluktuatif. Jadi berubah-ubah Pak. Istilahnya tuh moody. Sampai ada yang disebut namanya moodian. Orang kok moodian banget gitu ya. Tahu-tahu bentar-bentar moodnya apa ya, pokoknya kayak mood swing gitu ya Pak ya modelnya. Nah, ini kita akan bahas dari sudut pandang psikolog, dari ilmu psikologi. Moody itu sebenarnya apa sih Pak? Banyak banget loh, bahkan anak sekarang, anak saya aja tahu ini mama lagi moody banget ini gitu ya, soalnya habis ini terus tiba-tiba gimana gitu dia ngerasain juga. Nah, moody ini istilah yang populer di kalangan terutama cewek ini Pak yang banyak ngerasain, terkait juga mungkin hormonalnya atau bagaimana. Silakan Pak tentang moody. Iya, mood ya. Moody itu dari kata mood. Mood itu suasana hati. Suasana hati. Jadi suasana, ya seperti cuaca lah ya. Panas, dingin gitu ya. Sebentar-sebentar panas, sebentar-sebentar hujan. Ya, jadi suasana hati. Memang hati itu membawa suasana. Kalau hati kita itu tiba-tiba sedih ya, itulah suasana hati kita. Tiba-tiba kok kita itu euforia kayak seneng gitu, nah itulah suasana. Sehingga perubahan suasana yang sangat cepat namanya moody. Perubahan suasana yang sangat cepat namanya moody. Atau perubahan suasana yang mudah terpengaruh oleh lingkungan, itu juga moody juga. Ya kan? Ya, baru mendengar suara tetangga muter musik keras sedikit aja
moodnya langsung hancur. Betul, iya betul. Kan? Nah. Iya. Jadi mood itu kayak roller coaster juga ya. Roller coaster betul ya, naik turun gini. Ya itulah suasana hati. Suasana hati. Jadi namanya suasana itu tidak bisa kita bentuk ya. Ya cuma kalau itu terjadi kok cepat sekali dengan intensitas yang tinggi, ini yang perlu mendapat perhatian. Ya semua orang saya kira mudi juga kalau kita mendengar tetangga kita nyetel musik keras-keras gitu ya, padahal kita mau istirahat, ya tentu moodnya juga ya ngaruh ke mood kita. Cuma nggak apa-apa lah, walaupun moodnya ini ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba terus muncul ini ya, detak jantung meningkat, darah tinggi, mempengaruhi ini dan lain sebagainya, wah ini perlu mendapat satu perhatian. Karena itu mengganggu gitu loh. Ini sebenarnya apa Pak? Kelainan mental atau hormonal atau apa sebenarnya faktor ini? Ya, tadi saya katakan kalau itu ekstrim, itu ya perlu mendapat perhatian. Ya, semua orang akan suasana hati itu berubah-ubah kok. Iya kan? Ya seperti cuaca lah ya. Seperti di Ataya ini kan suasana hati saya. Sejuk ya Pak. Adem kalau di sini. Ya, suasana hati berubah gitu loh. Jadi seneng nanti keluar sedikit dari sini ya, naik mobil ada macet. Moodnya sudah berubah lagi. Sudah berubah lagi. Ya itu masih normal lah ya, masih normal. Cuma kalau sampai marah-marah itu, atau dia sampai sedih itu, sedih yang sangat itu perlu mendapat perhatian. Memang kalau masalah suasana hati itu tadi sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik ya, hormonal atau masalah perut ya kan, lapar itu lebih mudi. Ya? Betul. Jadi kenapa bukan hanya perempuan yang mudi, apalagi kan perempuan itu juga ini ya Pak, faktor hormonalnya kan mungkin pas PMS, itu seringnya mudian. Ternyata cowok juga bisa mudi ketika lapar misalnya. Ini benar-benar satu faktor yang dipengaruhi oleh fisik ya. Oleh fisik gitu kan. Nah, jadi betul ya hormonal. Makanya kalau perempuan itu ketika PMS ya, itu mungkin moodnya lebih ke mood, bahasanya sensitif lah. Sensitif itu menyebabkan moodnya itu naik turun secara lebih ekstrim. Iya, kayaknya lebih ini deh. Soalnya kalau perempuan itu apa ya? Selain PMS itu kehamilan, masa setelah melahirkan, itu moodnya bener-bener ini roller coaster banget kan. Apalagi kalau habis melahirkan tuh kan ada tuh istilahnya itu. Dulu kita pernah bahas baby blues itu ya, Pak. Itu blues juga dipengaruhi mood juga bisa. Ya itu sangat moody sekali. Bahkan mungkin istilahnya bukan moody ya, itu sudah mood swing atau bipolar. Bipolar itu ekstrim ya. Bipolar, B itu 2, polar itu sedih, bahagia. Waduh. Seneng, ya itu lebih ini lagi ya. Nah, ya itulah dipengaruhi oleh fisik ya, yang namanya melahirkan itu ya stres, pasca melahirkan juga stres gitu. Menopause juga. Menopause juga stres. Jadi yang rentan moody cewek nih Pak maksudnya. Ya dari sisi faktor fisik ya. Fisik ya. Tapi kalau dari sisi eksternal misalnya keuangan, ekonomi, itu yang cowok ya. Jadi moodnya bisa dipengaruhi oleh faktor finansial. Tapi ini kan juga bisa mengganggu ya Pak, mengganggu kehidupan sehari-hari juga kalau moodnya seperti ini. Apalagi orang yang dituntut untuk produktif. Iya. Makanya kalau ini ekstrim perlu mendapat perhatian. Tapi kalau enggak ya biasa aja lah, selama itu masih bisa under control ya, masih bisa ditangani, ya nggak apa-apa lah, sedih-sedih tetap bisa kerja gitu tetap kan. Bisa kerja. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi memang ini kalau moody itu berarti kan memang udah ada Y-nya ya, moody, jadi mudian kan gitu kan. Nah, ini berarti sudah taraf mengganggu gitu. Dan sering berulang ya. Ya, itu kan berulang terus dan sensitif gitu. Sensitif itu dengan stimulus yang sedikit aja itu dia sudah bisa merusak moodnya. Iya, merusak mood gitu. Ada orang bicara tinggi sedikit, dia langsung marah, ya kan? Dengan suasana yang panas sedikit, marah. Dengan
macet sedikit marah. Nah itu tuh kemudian itu ya. Tapi ya kadang-kadang orang seperti ini tuh cepat balik gitu loh. Jadi walaupun dia marah gitu, tapi cepat sekali balik lagi biasa, bahkan lebih seneng. Sehingga orang lain itu melihat orang kok aneh ya. Tadi kok gak jelas gitu sih. Habis marah-marah. Nah, marah-marah itu kayak dia lupa dengan marah-marahnya gitu loh. Itu bukan gangguan secara mental, bukan ya Pak ya? Ya sebenarnya kalau itu tuh sudah tanda kutip ya perlu kenapa gitu loh, kok dia begitu gitu kan. Tetap harus ditelusuri ya. Harus ditelusuri ya. Apalagi kan tiba-tiba marah-marah tapi habis itu jadi orang yang baik banget. Iya, orang baik lupa. Tapi marah-marahnya tuh lupa dia. Yang dimarahin tuh loh masih sakit hatinya masih sakit hati, dia sudah sembuh. Nah ini yang perlu mendapat, karena mengganggu lingkungan, mengganggu sosial, mengganggu keluarga gitu kan. Ya itu yang perlu mendapat perhatian. Harus tertangani juga kah yang kemudian itu. Jadi kalau orang yang sudah dicap atau sudah dapat ini, ya dilabeli itu orangnya memang kemudian udah biasa aja gitu. Tapi sebenarnya itu perlu ditangani ya Pak. Ya kalau memang ada penyebabnya sih sebaiknya ya, mumpung belum lebih parah lagi kan gitu kan. Lebih parahnya jadi apa ini Pak kalau Moody itu lebih parahnya kan jadi bisa mood swing, kemudian mood swing jadi kalau itu nggak tertangani itu ada gangguan psikologis namanya bipolar. Oh, awalnya dari Moody? Awalnya bipolar. Dari Moody. Waduh. Kan bipolar itu sekarang banyak ya. Kalau psikiater itu, dokter jiwa itu, ya nanti paling kalau nggak ini, kalau keluhannya itu tiba-tiba perubahan ini kan bipolar. Tetap gitu. Diagnosanya seperti itu. Bipolar. Nah, ini bipolar ini memang banyak dialami oleh orang. Iya, banyak ya. Awalnya dari Moody itu tadi. Yang muda-muda juga banyak gitu. Wah. Ini harus waspada. Makanya kita harus aware banget dengan kesehatan mental ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Jangan kemana-mana. Setelah jeda kami akan segera kembali tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Terima kasih Anda masih bersama kami sahabat TV 10 di Bincang Psikologi persembahan TV 10. Di mana hari ini kita masih berada di Ataya Hotel. Tadi sudah Carla sampaikan kalau yang mau bikin resepsi di Ataya Hotel ada paket-paket yang ekonomis yang bisa terjangkau. Tapi juga ada paket yang lebih ekonomis lagi yang ditawarkan, yaitu paket akad berkah. Jadi kalau cuma akad aja tanpa resepsi Pak, itu hanya 8 juta saja. Dan itu bisa untuk 30 pax. Jadi intimate akad gitu. Waduh. Intimate akad. Jadi di rumah tuh nggak perlu repot gitu loh Pak. Kalau sudah di hotel tuh kan udah nggak perlu repot-repot lagi. Pulang udah beres, udah clear semua, nggak bersih-bersih rumah lagi. Enaknya kalau di hotel kayaknya begitu, dan Ataya Hotel bisa jadi pilihan Anda. Baik, jangan lupa juga untuk mengirimkan curahan hati Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera. Apalagi tadi yang dibahas oleh Pak Setio, moodnya Anda yang naik turun kayak roller coaster. Nah, ini harus waspada. Pertama harus aware dulu ya Pak ya. Mood yang seperti ini tuh sebenarnya penyebabnya apa harus diketahui, karena nanti larinya bisa ke bipolar itu tadi. Terus bagaimana mengatasinya Pak? Iya, ini masih tahap Moody ya. Moodinya. Jadi kenali, jadi sadari ya, kenali pola Moody-nya. Dikenali pola Moody-nya. Ini saya Moody-nya tuh pas apa aja ya? Oh pas ini, oh pas menemui ini, oh pas ketemu suasana seperti ini, gitu. Dikenali gitu. Sehingga nanti proses antisipasinya itu akan lebih mudah bagi dia. Karena sudah kenal kan. Oh kalau saya ngadepi ini, saya jadi menganalisa diri sendiri dulu ya. Iya. Oh, tapi nggak boleh self diagnose ya Pak, tetap ya harus ada ahlinya yang menegakkan bahwa Anda apa-apa gitu. Tapi setidaknya, loh kok moodnya abis marah terus ini tuh dari baik-baik saja menjadi marah tiba-tiba, harus dikenali dulu. Iya. Terutama
mood itu kan sangat tergantung dengan situasi, ya kan. Suasana hati kita itu sangat tergantung dengan situasi, baik diri kita internal maupun eksternal. Nah, itulah yang perlu dikenali. Oh, saya gini. Oh, ternyata memang saya baru, misalnya kalau wanita saya baru PMS. Oh, ini saya moody. Nah, proses penyadaran itu dia akan lebih mudah untuk mengendalikan. Ya kan? Oh, berarti saya harus hati-hati nih karena saya sedang PMS, jangan mudah terpancing oleh hal-hal yang ada gitu kan. Nah, kemudian juga moody itu sangat tergantung sekali dengan stres, sehingga perlu adanya pengelolaan stres yang benar. Pengelolaan stres. Iya kan? Kalau orang stres itu akan lebih moody daripada orang yang tidak stres. Ya kan? Iya, jelas. Banyaknya pekerjaan, ya kan, target dari manajer yang tidak realistis. Tuang. Nah, itu banyak tekanan dari sana sini. Semakin memicu moodinya. Nah, semakin memicu moodinya gitu. Nah, itu perlu pengelolaan yang jelas gitu. Kalau saya pekerjaan saya penuh di kantor, saya harus bagaimana agar ini tidak menyebabkan saya stres gitu. Kalau masalah keuangan, saya tidak punya uang, saya harus bagaimana agar saya tidak stres gitu. Itu penting gitu kan. Pengelolaannya di situ ya. Pengelolaannya di situ. Oke, kemudian juga masalah moody ini ternyata juga sangat tergantung sekali, dipengaruhi oleh istirahat, jumlah istirahat kita. Oh iya sih, orang kurang tidur tuh kan juga bawaannya emosian. Nah, gitu loh. Termasuk mood juga dipengaruhi oleh faktor istirahat ini. Sama dengan kita, kalau kita lapar ya, kenapa orang lapar itu lebih mudah marah daripada orang yang tidak lapar gitu. Memang perutnya sedang stres gitu kan. Laparnya ini menyebabkan dia stres gitu. Nah, kalau kurang tidur pun sama. Orang sulit tidur itu kenapa dia lebih sensitif? Nah, itu karena memang ada faktor kelelahan, fatigue gitu kan. Kelelahan yang itu menimbulkan stres sehingga dia lebih mudah untuk terpancing dengan suasana sehingga moodnya berubah. Makanya tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Betul-betul gunakan waktu istirahat itu untuk tidur kalau bisa. Kalau nggak bisa ya cukup istirahat saja lah. Ya, HP itu sangat mengganggu handphone. Maka ketika tidur ya letakkan dulu atau pasang pakai musik apa, kita relaksasi gitu tidur gitu ya, nggak usah nonton, cukup pakai musik relaksasi, istirahat. Yang penting istirahat gitu kan. Nah, kemudian juga fisik ini kan harus seger gitu loh, iya kan. Terlalu banyak makan, kurang gerak, kan juga nggak enak kan tubuh itu ya. Nah, itu kesehatan juga, fisik ya. Kesehatan fisik. Ya, jalan kaki, muter atau bersepeda atau renang atau apa gitu. Yang sehingga membuat tubuh itu lebih apa ya? Tubuh itu kalau dipakai olahraga itu kan dia akan memiliki efek kesegaran gitu kan. Selain itu juga mungkin ini ya Pak ya, melepaskan energi-energi yang negatif kan ya, pelampiasannya di olahraga itu kan ya. Jadi olahraga itu bisa memunculkan hormon yang bisa membuat kita senang. Jadi misalnya kita senang sepeda ya. Nah, bersepeda itu akan mengeluarkan hormon endorfin apa gitu loh, yang membuat kita itu jadi gelora senangnya itu muncul gitu. Iya, nah, jadi happy gitu. Nah, itu pengaruhnya dan itu akan membuat tubuh kita lebih segar, lebih sehat dan itu akan mengurangi moodinya. Nah, orang yang fisiknya fit gitu, ya emosinya cuma gini aja gitu. Tapi kalau tubuhnya nggak fit, gini dia. Naik turun ya. Naik turunnya. Karena fisiknya aja sudah nggak enak gitu, terlalu banyak makan, kurang gerak dan lain sebagainya gitu. Jadi ini ya Pak ya, kekenyangan juga nggak enak, lapar juga nggak pengaruh ke mood juga. Oh iya, mood juga itu. Orang lapar tuh mudah marah. Dan juga makanan yang sehat ya. Banyak buah-buahan, sayur itu membuat suasana juga berbeda gitu. Kemudian minuman ini juga penting gitu loh. Minuman-minuman yang mengandung kafein terlalu banyak atau kopi terlalu banyak, teh terlalu, itu juga membuat suasana itu jadi nggak enak. Karena gitu. badan nggak nyaman juga. Nggak nyaman gitu. Air putih, jus, itu membuat ya kan
Iya, betul. Kita membayangkan aja udah seger gitu. Iya, iya. Apalagi meminumnya ini. Gitu. Itu untuk menjaga mood kita tetap bagus. Lalu bagaimana kalau kita menghadapi teman yang mudian, Pak? Ya. Lah kalau kita yang mudian, kita yang mengelola. Lah kalau kita yang menghadapi teman yang mudian. Orang mudian itu kan fluktuatif ya. Jadi kita jangan terpancing fluktuatif juga gitu. Oh, jangan ikut fluktuatif ya. Seperti tadi misalnya tadi kan perempuan nih Wani. Sadari aja kalau perempuan itu sedang marah-marah. Banyak fase perubahan dia. Sedang PMS. Nah, gitu aja. Oh, gitu aja menanggapinya. Oh ya, sesimpel itu loh. Jadi jangan ikut fluktuatif. Jangan itu fluktuatif karena ketika dia marah itu sebentar lagi dia akan berubah gitu. Biarin aja. Biarin dia marah-marah, biar keluar. Nanti dia akan berubah dengan sendirinya. Kalau udah berubah ya sudah. Kan gitu ya Mudi tadi ya. Makanya kalau kita ikut gelombang dia, stres juga jadinya. Jadi mudian juga kitanya. Aku jadi ketularan sama kamu. Betul. Nah, itu. Jadi menghadapinya seperti itu, Ya, kemudian juga untuk mengatasinya. Gitu. Mengatasinya tetap gaya hidup sehat ya berarti ya. Gaya hidup sehat. Karena mood itu juga dipengaruhi oleh faktor kesehatan fisik. Kesehatan fisik, ya. Dan kita harus memanajemen waktu ya, manajemen diri, manajemen makanan, manajemen olahraga dan manajemen kerja itu harus, kalau bisa itu teratur itu lebih enak gitu. Kan tadi bahwa mudi itu tergantung dengan suasana. Iya, benar. Kalau kita sudah mengatur ini ya semampu kita lah yang namanya mengatur ya. Namanya manusia juga kan ada batas-batasnya. Itu kan lebih mudah untuk bisa tenang gitu. Betul, misalnya tuh pagi-pagi tuh keburu-buru, udah mepet jamnya, macet, pengendara lain juga buru-buru juga, di jalan. Coba tuh. kalau bangun jam 3, ya kan diatur jam 3 bangun, mandi santai, nanti sholat subuh di kantor aja. Misalnya di sana ya, di Jakarta, di sini sholat subuh di kantor. Dikira, jadi manajemen waktu. Manajemen waktu lah, jadi kita tahu kalau macet ini gini-gini saya harus punya ini berapa. Antisipasi sendiri antisipasi gitu, itu lebih menyehatkan diri kita gitu daripada kita harus berhadapan dengan hal yang memang kita sudah tahu bahwa itu tuh akan membuat kita stres gitu loh. Sudah tahu akan stres malah itu ditabrak atau di ini ya makin stres. Makin stres. Oke, memang sebenarnya nggak begitu mengganggu ya mood ini, tapi kan ya nggak enak, nggak nyaman kan ya gitu. Hidupnya ya Pak ya. Kalau bisa memang hidup itu tanpa stres lah. Iya kan? Kalau bisa, ya kan? Iya, tetap menjaga kesehatan. Kalaupun stres itu jangan sampai mengganggu suasana hati. Kalaupun stres, jangan sampai mengganggu suasana hati. Ya susah Pak. Ya kalau ya memang itu kita usahakan. Tadi harus mengelola itu tadi. Mengelola. Ya? Kalaupun suasana hati itu sedang mudi, jangan sampai kita itu terganggu dengan suasana hati kita. Tetap tenang aja ketika kita itu sedang sedih, tetap tenang ketika kita itu sedang euforia gitu. Tetap tenang Pak? Ya tetap tenang. Kan tenang itu kan berbeda ya dengan senang ya. Oh iya. Tenang itu berbeda dengan sedih gitu loh. Kita bisa kok tenang dalam kesedihan. Tenang dalam kesedihan. Bisa iya. Kita bisa kok senang dalam tenang dalam kesenangan itu bisa. Dengan hingar-bingar itu kita tetap tenang. Tidak terlalu meledak-ledak berarti ya Pak ya. Gitu. Oke, semuanya pas aja gitu ya. Pas juga ini kodenya hampir 30 menit gitu. Kalau garam ya, secukupnya. Secukupnya. Kalau kebanyakan nanti hipertensi, kalau kurang juga hambar ya Pak ya. Baik. Ya, begitulah obrolan kita tentang moody terutama ya. Ya memang sesuatu yang sering sekali gitu loh Pak kita hadapi, bahkan hari-hari mood kita juga bisa berubah-ubah. Ini takutnya mengganggu Anda, makanya kita ulas di sini menghadapi moodian itu seperti apa, bagaimana mengelola mood kita juga seperti apa. Sebelum berpisah Pak, mungkin ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 terkait dengan tema kita hari ini. Ya, sahabat TV 10, jadi memang kita tidak bisa lepas dari namanya suasana hati ya. Karena yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah, artinya yang membuat suasana hati itu adalah Allah. Iya. Ya kita tenang aja gitu loh, ketika dibuat sedih ya tenang, senang ya tenang gitu. Sehingga kita bisa menghadapi suasana hati yang berubah-ubah ini dengan lebih baik. Tetap enjoy gitu. Tetap enjoy.
Meski sulit untuk dihindari, mudi itu bisa diminimalisir ya dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Setio. Bisa olahraga teratur, terutama olahraga yang bisa membantu merelaksasi pikiran. Kemudian kalau misalnya karena PMS, ini bisa juga mengalihkan pikiran dan melakukan berbagai kegiatan menyenangkan yang bisa membuat mood menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Setio ilmunya, terima kasih juga sahabat TV 10 untuk kebersamaannya. Semoga 30 menit ini bermanfaat. Saatnya saya Carla Ratna dan Bapak Setio Purwanto dari Hotel Ataya undur diri, menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.